Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini, apakah kalian siap untuk belajar? Baiklah, mari kita mulai video pembelajaran kita kali ini. Video pembelajaran kali ini akan membahas kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi yang mencakup pokok bahasan tentang kalimat perincian, kata berhimpuan, penggunaan huruf kapital, kata depan, tanda baca, dan majas. Kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kata dan kalimat sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Dalam teks deskripsi, kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kalimat perincian. Apakah kalimat perincian itu? Yaitu merupakan kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Coba kalian perhatikan dua gambar berikut. Ketika kata enak diuraikan dengan memberikan detail yang lebih jelas, menurutmu deskripsi yang manakah yang ingin membuat kalian mencicipi kue itu? Tentu saja dari dialog yang kedua, bukan? Karena perincian yang diberikan bisa memberikan gambaran yang jelas kepada pendengar bahwa memang kue tersebut benar-benar terasa enak. Untuk mencapai tujuan dari teks deskripsi, memang kita harus melukiskan bagian-bagian yang penting sedetail mungkin dengan menggunakan kalimat perincian. Misalnya, jika kita ingin melukiskan betapa indahnya laut dalam di suatu tempat, maka kita harus memerinci situasi di dalam laut yang indah itu selengkap-lengkapnya, sehingga pembaca dapat membayangkan bagaimana jika dia sendiri yang sedang menyelam di dalam laut tersebut. Nah, itu tadi tentang kalimat perincian. Sekarang kita ke kaidah kebahasaan selanjutnya, yaitu kata berimbuhan. Imbuhan merupakan bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata di awal, akhir, tengah, atau gabungan antara ketiganya untuk membentuk kata baru. Dan imbuhan sendiri digolongkan berdasarkan posisi penambahannya sebagai berikut. Ada awalan yang disebut dengan prefiks, ada akhiran atau sufiks, ada sisipan atau infiks, dan ada awalan dan akhiran atau konfiks. Imbuhan yang merupakan awalan diantaranya men, ber, ter, pe, di, dan ke. Untuk contohnya bisa kalian lihat pada slide berikut ini. Untuk kata berawalan men yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf K, P, T, dan S, ada beberapa kaidah yang mengikutinya. Yang pertama, fonem atau huruf K, P, T, S akan luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawalan huruf K, P, T, dan S. Bisa kalian lihat pada contoh di tabel berikut.
Untuk kata dasar kupas, ketika mendapatkan awalan men, fonem K akan luluh dan akan membentuk kata baru menjadi mengupas. Untuk kata dasar potong dengan fonem P, ketika mendapatkan awalan men, akan membentuk kata baru menjadi memotong, di mana fonem P luluh menjadi huruf M. Untuk kata dasar tatap dengan fonem T, ketika mendapatkan awalan men, akan membentuk kata baru menjadi menatap, di mana fonem T pada kata dasarnya akan luluh dan berubah menjadi huruf N. Untuk kata dasar sontek dengan fonem S, ketika mendapatkan awalan men, akan berubah menjadi kata baru yaitu menyontek, di mana fonem S akan luluh menjadi huruf NY. Sekarang yang kedua, fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan konsonan rangkap, seperti pada contoh di tabel berikut. Untuk aturan yang ketiga, yaitu fonem KPTS juga tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata berimbuhan yang berawalan dengan huruf K, P, T, dan S. Untuk contohnya, bisa lihat pada tabel berikut. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke akhiran atau sufiks. Contoh imbuhan yang merupakan akhiran diantaranya adalah an, kan, dan i. Untuk perubahan katanya, silakan melihat contoh berikut ini. Untuk sisipan atau infix, contoh diantaranya yaitu l, dan Untuk pemakaian dalam kata, bisa kalian lihat contoh ini. Untuk imbuhan awalan dan akhiran atau konfiks, diantaranya yaitu ke, an, beran, pe-an, per-an, dan se-nya. Dan untuk pemakaian dalam kata, kalian bisa melihat contoh berikut ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah punya pemahaman tentang kata berimbuhan? Baiklah, sekarang kita lanjut ke penggunaan huruf kapital. Huruf kapital biasa kita sebut sebagai huruf besar, ya. Jadi, huruf kapital ini digunakan sebagai huruf pertama awal pada kalimat. Selain itu, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf awal unsur nama orang. Huruf kapital juga digunakan pada awal kalimat pada petikan langsung. Dan huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama dalam setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan.
Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Huruf kapital digunakan juga sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar, serta nama peristiwa sejarah. Huruf kapital digunakan juga sebagai huruf pertama nama geografi. Huruf kapital digunakan juga sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, dokumen, judul buku, karangan, artikel, makalah, serta nama majalah dan surat kabar. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Dan huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, dan yang lainnya yang digunakan sebagai penyapaan atau pengacuan. Itu tadi penjelasan tentang huruf kapital. Kalian boleh mengulang videonya untuk melihat contoh-contoh pada setiap poin penggunaan dari huruf kapital. Sekarang Ibu lanjutkan kaidah kebahasaan teks deskripsi selanjutnya, yaitu kata depan. Kata depan disebut juga sebagai preposisi, yaitu sebuah kata yang penempatannya ada di depan atau sebelum kata benda, kata sifat, dan jenis kata lainnya. Berikut Ibu sudah memberikan tabel tentang contoh kata depan beserta fungsinya. Untuk menyatakan tempat, contoh kata depannya adalah di. Menyatakan tujuan, contoh kata depannya adalah ke. Untuk menyatakan asal, contoh kata depannya adalah dari. Dan sebagai penanda pelaku, contoh kata depan adalah oleh. Sebagai penanda cara, contoh kata depannya adalah dengan. Untuk penanda peruntukan, kata depannya adalah bagi, untuk, buat, dan guna. Dan untuk penanda ihwal, contoh kata depannya adalah tentang. Dan perlu diketahui bahwa untuk penulisan kata depan dengan kata yang mengikutinya harus dipisah dan tidak dalam satu rangkaian, karena hal ini untuk membedakan kata depan dengan awalan. Sejauh ini kalian sudah belajar tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi dalam kalimat perincian, kata berimbuan, penggunaan huruf kapital, dan kata depan. Baik, sekarang kita lanjut ke tanda baca. Tanda baca sangat besar pengaruhnya terhadap makna dari sebuah kalimat. Kesalahan penggunaan tanda baca bisa menimbulkan salah tafsir. Dan penggunaan tanda baca dalam teks
telah diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia seperti tanda koma, tanda titik, tanda petik, tanda hubung, dan tanda kurung. Di sini Ibu hanya akan membahas tentang tanda baca titik dan tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma juga digunakan sebelum kata penghubung. Tanda koma juga digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induknya. Dan tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Selain itu, tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah tanda seru dan kata yang dipakai sebagai sapaan. Tanda koma juga digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda koma digunakan juga di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, dan tanggal, nama tempat dan wilayah atau negeri yang bertulis berurutan. Untuk tanda baca titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Tanda baca titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Tanda baca titik juga digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Dan tanda titik digunakan dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Tanda titik digunakan juga untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Bagaimana anak-anak? Masih semangat ya untuk belajar? Oke, bahasan kita untuk kaidah kebahasaan dari teks deskripsi kurang satu lagi ya, yaitu majas. Majas adalah sebuah istilah dalam bahasa Indonesia untuk gaya bahasa yang membentuk suatu kalimat yang bertujuan untuk memberikan kesan dan maksud tersirat dalam kalimat tersebut. Dan dalam teks deskripsi sendiri, majas yang digunakan ada dua, yaitu majas asosiasi dan majas personifikasi. Apakah kalian tahu apa itu majas asosiasi? Apa itu majas personifikasi? Baik, mari kita simak slide berikut ini. Majas asosiasi adalah majas perbandingan, di mana membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berbeda tetapi sengaja dianggap sama. Majas ini ditandai oleh penggunaan kata bagai, bagaikan, seumpama, seperti, dan laksana. Sedangkan untuk majas personifikasi adalah majas yang melekatkan sifat-sifat manusiawi pada suatu benda mati
sehingga seolah-olah memiliki sifat seperti benda hidup. Contoh pada kalimat, di malam itu bulan mengintip di balik awan. Bulan adalah benda mati, dan bulan dalam kalimat ini disandingkan dengan kata kerja mengintip yang sejatinya adalah kata kerja yang biasanya dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, bulan di sini dianggap seolah-olah memiliki sifat seperti benda hidup. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Semoga kalian paham ya, dan semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.